Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, taufik beserta hidayahnya. Dan juga sholawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Sobirin, Prodi HKI Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura. Di sini saya ingin mempresentasikan isi PPT kami yang berjudul Pengertian dan Perkembangan Lembaga Independen Negara, yang disusun oleh saya Muhammad Sobirin, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura. Oleh karenanya kita masuki apa itu lembaga independen. Di sini pengertian dari lembaga independen merupakan sebuah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat tetapi bekerja secara independen. Jadi lembaga independen merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah pusat namun bekerja secara independen, dengan artian bekerja secara mandiri. Komisi Independen Pemilihan yaitu bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang dikenal dengan KPU. Hal itu berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan presiden, wakil presiden, dan atau pemilihan anggota DPR, DPRA, dan juga DPRK. Jadi lembaga independen ini mempunyai sebuah wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan, baik itu presiden, wakil presiden maupun DPR. Ini merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang dikenal dengan KPU. Lanjut. Nah, sekarang dasar hukum dari lembaga independen. Jadi adanya lembaga independen itu berdasarkan sebuah hukum yang pertama dan yang kedua. Yang pertama yaitu konstitusi. Jadi dasar hukum yang diambil untuk lembaga independen yang pertama yaitu konstitusi, dan yang kedua yaitu undang-undang, baik itu keputusan presiden seperti itu. Jadi dasar hukum yang diambil untuk pembentukan lembaga independen yaitu ada dua, yang pertama konstitusi dan yang kedua undang-undang. Nah, dari adanya dasar hukum maka membentuk sebuah tujuan dalam pembentukan lembaga independen. Jadi adanya lembaga independen itu mempunyai tujuan yang pertama yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih. Yang artian untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih, tidak ada oknum yang kotor dalam pemerintahan itu sendiri. Jadi itulah tujuan dari pembentukan lembaga independen, untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih, tidak ada oknum yang masuk sehingga adanya oknum tersebut kotor. Nah, disinilah tujuan pembentukan lembaga independen. Dan yang kedua yaitu memiliki kredibilitas tinggi dan bebas dari kepentingan politik tertentu. Dengan artian lembaga independen ini dengan tujuan pembentukan ini
mempunyai kebebasan dari kepentingan politik tertentu, tidak hanya khusus untuk sebuah hal. Jadi adanya kebebasan. Ini adalah tujuan pembentukan lembaga independen. Lanjut. Setelah adanya tujuan suatu pembentukan, maka di sini lembaga independen yang kami ambil adalah lembaga independen negara yang ada di Indonesia. Yang artinya lembaga-lembaga yang ada di Indonesia yang merupakan lembaga independen, yaitu yang pertama adalah Komisi Yudisial yang dikenal dengan KY. Dan juga yang kedua, Bank Indonesia yang dikenal dengan BI adalah bagian dari lembaga independen negara di Indonesia. Yang ketiga yaitu Komisi Pemilihan Umum yang dikenal dengan KPU. Ini adalah Komisi Pemilihan Umum, bagian dari lembaga independen negara di Indonesia yang juga merupakan bagian dari pengertian, barusan ada di pengertian Komisi Pemilihan Umum yang mempunyai kebebasan untuk menyelenggarakan pemilihan seperti itu. Yang keempat yaitu TNI dan Polri merupakan bagian juga lembaga independen negara yang ada di Indonesia. Yang kelima yaitu Kejaksaan Agung. Adanya Kejaksaan Agung merupakan sebuah lembaga independen negara di Indonesia. Yang keenam yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikenal dengan KPK. Ini adalah hal layak ataupun sebuah lembaga yang lumrah kita kenal, karena banyaknya oknum yang ada sehingga perlu adanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan yang terakhir yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan Komnas HAM. Ini merupakan lembaga independen negara di Indonesia. Setelah itu perkembangan lembaga yang ada yang merupakan perkembangan lembaga independen khususnya di Indonesia. Ini adalah perkembangannya merupakan seiring perkembangan zaman, kompleksitas masalah ketatanegaraan melahirkan banyak lembaga negara independen. Dengan artian waktu ke waktu, perjalanan waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, masalah ketatanegaraan, tata negara itu mewujudkan atau melahirkan banyak lembaga negara independen. Banyak lembaga negara yang bekerja dengan secara independen ataupun secara mandiri. Nah, setelah itu, setelah reformasi tahun 1998, lembaga negara independen mulai mendapat tempat. Artinya ada bangku khusus untuk lembaga independen tersebut. Kemudian Undang-Undang 1945 hasil amandemen itu memberi pengakuan atas sebuah lembaga negara independen, di antaranya Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum yang dikenal dengan KY ataupun KPU. Itu adalah sebuah pengakuan dari hasil amandemen dan undang-undang mempunyai pengakuan atas sebuah lembaga negara independen yang diantaranya yaitu KY dan juga KPU. Nah, sekian dari kami. Inilah sedikit presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiran, khidmah sofa wada'na kadar. Ambillah yang baik dan buatlah yang buruk. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.